Jadi ini bisa menambah motivasi guru-guru di sekolah kita, kemudian peserta didik kita. Karena tahun kemarin itu kita mengadakan konferensi internasional. Nah, Accidental Teacher Talk. Hi teachers, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya, Bisari. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman pendidik untuk sama-sama berdiskusi dengan salah seorang teman pendidik yang prestasinya tentu sudah tidak diragukan lagi. Untuk itu, yuk langsung aja sama-sama kita sambut Uni Fitra Murni. Nah, teman-teman pendidik, seperti yang udah aku kenalkan dari awal, hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Fitra Murni, tapi biasanya aku lebih akrab panggilnya Uni Fitra atau Unifit. Biasanya seperti itu. Hai Uni. Uni, apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Sari, guru hebat Indonesia, sedang menjadi sahabat dari Sari yang super dan luar biasa sekali dengan Marsi Ajar dan Accidental Teacher yang selalu menginspirasi guru Indonesia. Dipuji ini aku terbang ntar lagi. Iya beneran, karena Uni juga lihat YouTube-nya Sari, Oh. kita banyak juga belajar dari pokoknya guru hebat dari Sumatera Utara. Nah sekarang justru sebenarnya kita ini pengen belajar gitu. Nah kalau kabar terbaru nih kan, aku kan juga sering nih ngeliat postingan-postingannya Udi gitu di Facebook. Ya, kita berteman loh di Facebook. Oh, iya. Jadi di Maya itu bisa juga ya menambah silaturahmi kita. Iya, jadinya memang ya benar-benar terinspirasi gitu kayaknya Udi ini ya apa namanya sering ikut kompetisi, terus juga kemarin ngelihat ada Alkop ya, bisa ceritain dikit nggak sih itu Alkop itu apa sih gitu? Apakah itu lomba atau kerjasama apa gitu? Iya, oke. Nah, Alkop ini rekan-rekan guru hebat dari Sabang sampai Merauke, ini adalah program dari APEC, Collaborative Education, yang dikelola oleh kebetulan dari negara tetangga, maksudnya negara jauh tempat kita belajar dulu ya Sari, yaitu Korea Selatan. Nah, jadi kebetulan Mr. Im itu adalah guru yang tergabung di Alkop. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau Sari sudah bertemu dengan mentor saya bernama Mr. Hyun Bin Im, itu salah seorang guru di Seoul Technical High School. Nah, beliau itu adalah guru yang sudah berpengalaman di Alkop tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada keinginan untuk menjalin kerjasama, mungkin bisa saya berikan info ke Mr. Im, apakah beliau akan mencarikan rekannya di Korea Selatan atau dengan beliau sendiri. Nah, jadi bagus sekali Sari. Iya, jadi ini bisa menambah motivasi guru-guru di sekolah kita, kemudian peserta didik kita. Karena tahun kemarin itu kita mengadakan konferensi internasional. Nah, jadi murid-murid dari negara yang ikut itu 4, yaitu Malaysia, Indonesia, Korea, dan Rusia, itu mereka menampilkan presentasi mereka. Nah, jadi nanti ada sesi tanya jawab, itu seputar pendidikan di masa pandemi. Nah, untuk tahun ini, kita sudah di akhir tahun ini juga mengadakan online teaching. Nah, jadi guru-guru yang terlibat dalam kerjasama dengan Alkop tersebut itu memberikan pembelajaran, ya contohnya itu ada guru Malaysia yang memberikan tentang climate exchange, bagaimana pertukaran iklim di dunia ini. Nah, jadi anak-anak kita belajar. Nah, di sana juga kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik bertanya langsung dengan pertanyaan yang mereka bikin sendiri kepada guru-guru tersebut. Nah, kebetulan sudah 3 kali. Yang pertama diadakan itu gurunya yang ngajar online itu Mr. Hyun Bin Im sebagai ketua dari tim kita. Nah, beliau mengajarkan bagaimana sejarah perang antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, jadi selain belajar sejarah, nah itu mereka seperti geografi, belajar climate exchange. Nah, juga kemarin itu rekan kita Sri Mulia juga memberikan pengajaran online, yaitu tentang budaya Indonesia.
juga tentang sejarah Indonesia sedikit. Nah, nanti tinggal 2 sesi lagi, yaitu guru Rusia dan Uni sendiri. Nah, jadi enak sekali, ini bisa menambah pengetahuan global dari siswa-siswa kita juga untuk kita pribadi. Nah, jadi mana tahu Sari nanti kalau juga mau, padahal Sari punya juga sekolah di sana ya, pasti kerjasamanya tambah keren lagi lah, soalnya Sari sudah pengalaman. Nah, bagi rekan-rekan guru Indonesia yang mau juga nanti terlibat, itu saya akan minta langsung kepada Mr. Im, itu untuk nantinya memberikan bagaimana tata caranya sehingga bisa bekerja sama. Karena Unilihat itu peluang besar bagi kita untuk bisa membuat best practice atau segala macamnya. Karena itu Alkop itu adalah yang ikut serta adalah negara-negara ekonomi Asia Pasifik. Nah, jadi luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan guru-guru hebat Indonesia semakin terdepan. Asik. Berarti ya, ini terbuka ya untuk semua guru atau hanya ini kan karena tadi kan Uni bilang ini inisiasinya Mr. Im gitu. Apakah hanya dalam circle atau lingkarannya Mr. Im saja atau misalnya ada teman-teman pendidik nih misalnya berminat untuk ikut dalam Alkop ini nih. Itu gimana sih kira-kira prosedurnya Un? Apakah hanya langsung tulis email mungkin ke Uni atau bagaimana kira-kira? Boleh nanti untuk lebih lebih menjaminnya itu Uni akan berikan langsung mungkin pertanyaan ke Mr. Im, karena waktu kita menampilkan best practice tahun kemarin itu bukan Mr. Im saja, ternyata ada juga guru-guru Korea yang sudah menjalin kerjasama dengan ada Sari atau Ayu ya namanya, itu guru dari Sari Ayu. Ya sama dengan Sari. Kebetulan mereka itu maksudnya berdua masih gadis-gadis juga, kelihatannya guru-guru muda. Nah, itu satunya agak sudah umuran ya. Jadi ibu itu kabarnya kepala sekolah. Nah, itu mereka kerjasama juga dengan salah seorang guru Korea. Nah, jadi rasanya ini juga bisa terbuka untuk guru-guru Indonesia lainnya. Cuma untuk informasi lebih validnya, lebih baik Uni tanya ke Mr. Im. Nanti kalau dia bisa mencarikan sekolah partner untuk misalnya Sari atau rekan-rekan guru lain, itu boleh kirim email nantinya melalui email Uni. Nah, nanti Uni informasikan. Karena nampaknya kalau yang dengan Mr. Im itu memang yang kebetulan yang sudah kerjasama dengan beliau, tapi di waktu kita dikumpulkan waktu best practice itu ternyata Uni lihat ada yang dari Bali seperti yang Uni bilang tadi namanya Sari Ayu, itu maksudnya ada Sari dan Ayunya juga kebetulan sama lah dengan Sari. Sama itu namaku dua-duanya. Nama semua ya. Nah, ternyata yang nama-nama Sari Ayu itu hebat-hebat ya. Amin, menjaminkan doa. Iya, ya mudah-mudahan seperti Sari. Nah, sudah 2 kali Uni ikut best practice, maksudnya menyampaikan Mr. Im kan. Nah, itu mereka juga hadir. Jadi sudah 2 tahun juga berlanjut juga. Mereka dari Bali. Nah, Ibu itu kepala sekolah yang dari rasanya Jawa. Jadi mudah-mudahan guru-guru hebat Indonesia juga bisa nantinya kolaborasi dengan guru Korea. Yes, ya jadi jelas ya teman-teman pendidik kalau misalnya berminat mungkin boleh hubungi langsung Uni Fitra. Uni boleh nggak kalau emailnya nanti aku tulis di deskripsi? Oke, boleh. Boleh ya. Jadi teman-teman pendidik boleh silakan tanya-tanya ke Uni. Ya boleh, karena ini adalah untuk Indonesia semakin terdepan pendidikannya. Jadi boleh kita sharing means growing and caring and empowering, okay? Nah, jadi kita saling menguatkanlah juga sehingga pendidikan kita semakin terdepan. Benar-benar banget. Tapi kira-kira tujuan dari kolaborasi ini apa sih Un gitu? Maksudnya ini kan tadi seperti Uni bilang di awal bahwa ini gantian nih presentasinya. Apakah eventnya hanya satu event, semuanya presentasi, atau memang ada waktu-waktu berkala di mana guru-guru lain misalnya tadi kayak si Sri ya teman kita, kebetulan teman kita ada juga namanya Sri. Jadi Sri udah presentasi ini, kemudian tinggal nunggu gilirannya Uni. Apakah ini satu-satu atau hanya satu event gitu?
Dalam satu event itu semuanya harus terlibat. Nah, jadi kita sudah 4 negara dengan 5 sekolah, berarti kita gantian. Begitupun yang tahun kemarin itu juga siswanya tampil itu misalnya kebetulan Uni menjadi SMA 3, kalau siswa Uni menjadi presenter, itu siswa yang lain menjadi questioners. Nah, mereka akan menanya seputar PPT yang disampaikan. Nah, luar biasa sekali, malah kebetulan kalau dengan siswa Malaysia, kebetulan karena mungkin sama bahasanya ya, walaupun penyajiannya dalam bahasa Inggris, tapi mereka cepat kirim. Kalau dengan Korea, kebetulan Sari kan tahu kan, mereka lebih suka pakai Kakao Talk, jadi kata siswa Uni, Miss, kita sudah dapat kakaonya, tapi kok belum dia confirm. Nah, tidak seperti WA ya, kita bisa langsung anak Malaysia. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana siswa yang ikut itu bisa merasakan mereka adalah bagian dari siswa atau pelajar dunia. Nah, jadi mereka sudah tahu sekarang, misalnya ternyata Indonesia itu beragam, karena siswa Uni menjelaskan bagaimana binekanya Indonesia itu. Nah, contohnya dia lihatkanlah, dia sajikanlah ternyata agama ada 5 di Indonesia. Nah, seperti ini. Nanti mereka menanyakan. Nah, jadi dan siswa kita pun belajar bagaimana pendidikan di Korea. Ternyata mereka misalnya belajarnya seperti yang kita lihat ya. Mereka pulang sekolah itu ada yang masuk ke kelas, maksudnya les. Jadi maksudnya di sini kita bahagia juga melihat mereka bisa memahami baik itu pendidikan, sistem pendidikan, kemudian budaya. Nah, jadi salah satu tujuan dari kerjasama ini adalah juga untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan, budaya, dan mengantarkan peserta didik ini untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman. Jadi mereka tidak pandang sebelah mata lagi, misalnya negara kita lebih maju dari yang itu, tidak. Tapi mereka diharapkan untuk bisa memahami dan saling berkolaborasi untuk menghadapi dunia global yang seperti saat ini. Ya, berarti bagus juga ya gitu programnya UN, karena melibatkan peserta didik gitu, melibatkan anak-anak didik, bukan hanya gurunya. Dan eventnya itu full online atau ada nanti event offline-nya gitu? Oh iya, bagus sekali. Sari ini memang ya. Pertanyaannya memang luar biasa sekali dari awal sampai saat ini. Sebetulnya nanti ada exchange, yaitu ada pertukaran juga. Nah, Mr. Im sudah merencanakan 2022 mereka akan datang berkunjung ke Indonesia. Nah, Malaysia, Mr. Farid itu sudah berjanji juga akan mengunjungi di akhir 2021. Tapi kalau dilihat dengan kondisi pandemi, itu mereka akan meninjau ulang lagi. Dan kami pun dari pihak Indonesia itu juga akan berupaya untuk bisa berkunjung ke sana. Seperti waktu kedatangan Mr. Im ke sekolah Uni, itu wali kota kami sangat mengapresiasi dan mau nantinya kalau siswa itu datang disambut langsung, atau misalnya kita akan juga melakukan kunjungan balasan. Nah, luar biasa sekali. Wow, seru ya Uni. Jadi iya, maksudnya gini, bisa ngebayangin gitu gimana exciting-nya murid-murid gitu. Wah, ini bakal ada exchange nih, bakal pergi ke misalnya ke Korea, terus ketemu sama teman-teman yang biasanya ketemu secara virtual gitu. Tapi kan kalau misalnya dengan acara seperti ini nih ya, kolaborasi gini, untuk fundingnya kira-kira dapat dari mana? Kalau misalnya nantinya ada exchange gitu, apakah dari pemerintah setempat atau guru dengan muridnya yang nyari sendiri untuk bisa exchange, atau mungkin dari pihak penyelenggara akan menyediakan fund-nya gitu untuk peserta? Oke. Nah, kalau sejauh ini itu kalau menurut Mr. Im itu untuk kunjungan beliau dengan siswa dengan guru itu yang direncanakan Januari 2022 itu ditanggung oleh Kementerian Korea ya. Jadi mereka sudah ada
persetujuan kalau terjadi kunjungan nantinya itu dana beliau sudah ditanggung. Nah, jadi tapi dengan syarat beliau menyatakan, maksudnya Mr. Im, kalau kondisi Indonesia itu aman dan Korea pun aman. Tapi kalau salah satu masih maksudnya COVID-19-nya masih meningkat, itu pemerintah Korea tidak mengizinkan untuk kenyamanan siswa SMA 3 atau Indonesia dan Korea Selatan pun. Nah, untuk negara kita itu kalau kita lihat kita mungkin dananya itu ditanggung oleh sekolah kita saja, tapi mungkin kita bisa berkoordinasi dengan sekolah Seoul Technical High School apa saja yang mereka bisa tanggung. Misalnya apakah nanti siswa akan ditempatkan di rumah masyarakat, maksudnya orang tua dari guru Korea, berarti mereka orang tua angkat di sana untuk beberapa hari kunjungan. Nah, itu bisa dibicarakan selanjutnya. Iya. Berarti kayak host parent gitu ya di sana, ada yang akan mereka tinggal dengan keluarga Korea gitu. Ya, karena kemarin seru. seru ya. Jadi anak-anak kita sudah antusias ya bagaimana hidup dengan keluarga Korea nantinya. Tapi ya itulah Sari, kita harus keep fighting meskipun pandemi ini seperti ini, kita terus berdoa dan berupaya mudah-mudahan dengan masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan baik itu di sekolah ataupun di public places. Mudah-mudahan COVID-19 itu segera berakhir dan impian semua negara, maksudnya yang sudah berkolaborasi bisa melakukan kunjungan. Amin, ya mudah-mudahan terlaksana karena ini bener-bener acaranya bagus Jadi kalau misalnya ngajar itu kan kalau cuma ngomong aja kayaknya nggak enak gitu. Bagusnya experience langsung gimana mereka bisa kenal perbedaannya gitu. Terus biasanya mungkin hanya ngelihat dari TV gimana sih budaya Korea, tapi setelah sampai di sana, apalagi kalau punya kesempatan untuk tinggal dengan host parent di sana, itu pasti bakal luar biasa gitu pengalaman untuk mereka gitu. Mudah-mudahan. Dan ya kayak kita juga kan punya cara pandang yang berbeda akhirnya dengan teman-teman guru dari Korea, terus gimana mereka ngajarnya. Ternyata guru itu di mana-mana sama gitu ya, repot gitu ya. Iya, tapi tetap bersemangat karena demi mengantarkanlah generasi muda bangsa di tiap-tiap negara untuk menjadi manusia hebat, cerdas, dan bisa memahami perbedaan. Seperti Sari kan sudah punya pengalaman juga di Korea, ternyata kita lihat di drakor seperti ini, nah kita lihat kenyataannya seperti itu. Iya. Benar-benar ya, itu pengalaman yang benar-benar salah satu juga pengalaman yang mengubah hidup ya. Udah artinya kalau aku sih percaya kalau kita semakin banyak ketemu orang, perspektif kita juga semakin luas, dan itu yang bisa kita bagikan kepada peserta didik nantinya. Iya. Dan yang perlu diingat juga dalam kegiatan Alkop itu, siswa yang ikut itu Alkop memberikan sertifikat dari Institute of APEC Collaborative, itu dia berikan sertifikat penghargaan sebagai peserta, dan bukan untuk ajang promosi, tapi memang sebenarnya kebetulan Uni bertemu dengan mantan yang kemarin yang diikutkan, dia dengan percaya diri menyatakan, wah saya diterima di Universitas Padang, mungkin begini saya memasukkan prestasi saya ikut konferensi internasional ini Alkop katanya kan. Lalu Uni bercanda bilang seperti ini, wah alhamdulillah lah, mungkin perguruan tinggi melihat sertifikat kamu aja, Korea mengeluarkan Institute of APEC, tentu perguruan tinggi itu juga dengan menyatakan secara tidak langsung berarti Anda layak untuk jadi sangat bersyukur. Nah, jadi maksudnya selain dapat experience, sertifikat penghargaan yang mereka terima juga mengantarkan. Kebetulan mereka berdua, lalu dia bilang, kita berdua masukkan kan, katanya. Iya, lalu ya itulah salah satu rasa syukur Uni ya, maksudnya bisa mengantarkan peserta didik mendapatkan selain ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, tapi juga mereka dihargai dengan sebuah sertifikat yang merupakan apresiasi yang dimasukkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, dua-duanya terima di Universitas Padang, itu menurut cerita mereka ya. Jadi Uni rasa siapapun berhak untuk ikut, dan itu akan membuat semangat baru bagi guru dan juga peserta didik kita.
Tapi tentunya ya gurunya dulu ya Un ya yang harus mendaftar dulu, kemudian nanti Ya. akan bawa Nanti ya murid-muridnya kalau gitu ya. ditanya Nasari, kebetulan kalau Uni tidak salah, itu guru yang dua yang Uni katakan namanya sama dengan Sari itu rasanya Mm-mm. Ayu atau siapa lagi pokoknya ya. Jadi maksudnya sulit juga Mm-mm. mengingatnya. Maksudnya dia pakai nama-nama itu. Nah itu Mm-mm. rasanya itu sekolahnya sekolah SD. Oh, SD ya berarti. Ya. Kalau Uninya kan ngajar Uni ini kan SMA ya. SMA Heeh, ya. Jadi heeh. jadi tidak menutup kemungkinan apakah itu SD, SMP ataupun Mm-mm. SMA. Jadi ada levelnya. Itu bagus sekali bagaimana anak-anak SD itu antusias sudah. Oh. Ya, jadi maksudnya apa yang Mm-mm. dilakukan Alkop ini dengan guru-guru Alkop Korea itu Mm-mm. betul-betul sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dunia internasional Mm-mm. ini. Bener, wow, luar biasa banget Uni. Jadi teman-teman pendidik kalau misalnya mau ikutan, monggo. Nanti aku juga akan Ya, tuliskan ini boleh Facebooknya Uni, ya kan siapa ya. tahu mau bersilaturahmi dengan Ya. Uni gitu, bisa nambah teman, nambah networking dengan teman-teman pendidik lainnya. Oh Ya, iya, jadi bener-bener itu Alkop luar biasa programnya. Jadi kalau punya kesempatan, kuy tanya-tanya, siapa tahu tahun depan boleh. bisa bisa daftar gitu, bisa ikutan dan ya Ya, itu tadi kita juga bisa kasih kesempatan ke peserta didik untuk merasakan pengalaman internasional se-early mungkin ya, sesegera mungkin. ya. Dan untuk yang sertifikat itu memang benar loh Un. Jadi kalau mereka nantinya juga mau apply untuk S2 gitu, magister apalagi ke luar negeri itu akan sangat berguna sekali pengalaman-pengalaman internasional seperti itu gitu. Ya, jadi Oh, ini luar biasa. terima kasihlah kepada Mr. Yun Bin Im Hmm. yang mengajak kita juga, kemudian kepada Alkop karena yang mereka berikan itu betul-betul membuat rasa percaya diri siswa itu meningkat, kemudian seperti yang Sari bilang itu menjadi track record bagaimana siswa itu. Nah, lalu ya itulah suatu sebagai guru kita merasa walaupun kita tidak bisa mengasihi siswa itu apa-apa, tapi dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman serta contohnya karena kita sudah kerjasama internasional, mereka dapat sertifikat, mereka dapat di perguruan tinggi, nah itu suatu yang membuat rasa capek kita mengajar atau Benar. apapun itu hilang. Yes. Apalagi mereka Ya, benar. dengan wajah yang bersinar-sinar sambil memeluk-meluk kita ya. Jadi rasanya aduh rasa seperti apa ya kita guru ini. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro berarti ya guru harus mampu bergerak seperti pemerintah kita yang sedang kerahkan sekarang yaitu bagaimana menjadi guru penggerak. Nah, jadi Indeed. mudah-mudahan pendidikan Indonesia semakin terdepan dan guru-guru semakin bisa berkolaborasi baik itu secara skala nasional maupun internasional. Amin, amin, amin. Ya, Amin. karena ya Bebang kalau gurunya bagus, sumber dayanya bagus, ya itu akan mengikuti gitu murid-muridnya. Iya, Jadi guru itu kayak gugu dan ditiru gitu. Jadi iya. kalau bisa Tepat gurunya juga sekali udah ya. berprestasi, ya aku sih percaya peserta didiknya juga akan termotivasi gitu. Ya Amin. luar biasa banget ini program Alkop. Nah, Iya, kalau aku nih ya mengenalnya Uni nih iya, sejauh ini kan selain Alkop juga ternyata Uni ini punya banyak juga pengalaman internasional. Selain Alkop juga pernah mengikuti program Bridge ya Un ya. iya. Program Bridge yang itu ke Australia. Australia, iya. Iya, itu boleh cerita sedikit nggak sih Un itu kira-kira programnya gimana lagi gitu. Siapa Oh, tahu teman-teman pendidik ada yang belum tahu gitu. iya. Waduh, luar biasa sekali Sari. Karena Bridge itu memberikan kesempatan itu kepada waktu Uni ikut itu untuk seluruh guru dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang ternyata mereka sudah membagi-bagi ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Oh Indonesia iya. Timur. Nah, saat ini yang tahun ini itu sudah ada 6 sekolah yang mereka sudah mempunyai partner yang mereka lulus itu banyak di bagian
kalau tidak salah itu ada Sulawesi Utara, kemudian Kalimantan, kemudian rasanya Bali. Jadi maksudnya untuk ke depan kalau Uni dapat informasi itu Uni akan share juga ke Sari atau karena Sari pasti banyak nanti yang akan lihat, nanti Uni beritahu. Nah, bridge itu bagus sekali. Nah, bridge itu kita akan melakukan kerjasama bridge partner school. Nah, jadi maksudnya walaupun nanti kita misalnya Uni ya udah pensiun, itu bukan berarti berhenti programnya. Jadi programnya itu long lasting, berlanjut terus sampai sekolah itu siapapun yang akan jadi gurunya atau kepala sekolahnya. Jadi ini betul-betul luar biasa. Nah, bridge ini adalah kegiatannya ada professional learning. Nah, jadi kita kebetulan waktu ikut di 2018 itu programnya 3 minggu di Australia. Oh, ke Australia, Un. Iya, jadi maksudnya Sari bukan untuk berbangga, tapi itulah mungkin rezeki kita sebagai guru kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, kemudian kita tidak pernah menyangka bahwa ini akan berbuah manis. Nah, jadi yang penting di sini maksudnya gini, orang semuanya pasti bisa ke Australia, tapi yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, kemudian kita merasa semakin termotivasi, kita pergi itu free. Nah, jadi gratis dari paspor, visa, kemudian kunjungan di sana. Nah, jadi professional learning yang waktu ini lakukan itu, kita 1 minggu di Canberra, itu bertemu langsung dengan guru partner kita. Nah, jadi kita satu hotel kan, nah nanti kita akan melakukan kerjasama proyeknya mau apa, nah nanti 2 minggu berikutnya, kita akan kunjungan ke sekolah, kebetulan Uni punya sekolah di sana namanya Astonville, di Ballina, itu 1 jam dari Sydney dengan pesawat ya, jadi 2 minggu itu kita mengajar. Nah, selain mengajar kita juga observasi dan tinggal dengan guru partner. Nah, jadi kita betul-betul merasakan bagaimana kehidupan masyarakat Australia itu sebenarnya. Nah, mereka pun akan mempelajari budaya kita melalui ya bagaimana kita di sana, kita menyajikan masakan kita. Nah, jadi beda ada waktu di Korea Sari dengan Unia, beda lagi 3 bulan, lain lagi menariknya pengalamannya di sana juga menarik. Nah, kebetulan karena program ini dinyatakan sangat bagus, nah ternyata guru partner ini 2019 berkunjung ke SMA Negeri 3 Padangpanjang. Wow. Nah, jadi bisa dibayangin ini Uni prestasinya luar biasa banget ini kalau di Padang langsung. Iya, jadi dia datang berkunjung. Nah, jadi dia datang ke sekolah bertemu dengan siswa. Nah, di sana siswa sangat bahagia sekali karena mereka bisa mempraktekkan bahasa Inggris, kemudian mereka juga kirim surat, sebetulnya mereka akan bisa saja lewat email, tapi kita mau bikin seperti apa surat, ada fotonya, dia kirim ke Jenny, nah Jenny memberikan ke siswanya. Nah, jadi itu juga bagus sekali Bapak Ibu sekalian, baik untuk sekolah kita sendiri. Nah, ini berkelanjutan Sari. Jadi walaupun kita tidak berkunjung lagi ke Australia, itu setiap ada kegiatan bridge, itu sekolah-sekolah bridge akan diberikan kegiatan itu baik dengan bridge dari Australia langsung atau bridge yang ada di Jakarta. Perpanjangan tangan. Jadi bridge yang di Jakarta ini mereka adalah orang Indonesia. Nah, jadi kemarin kita ikut itu ada GETC. Nah, itu bagus sekali. Nah, kita juga mendapat pelatihan dari Universitas Melbourne, Australia. Nah, jadi yang mengajar itu kebetulan orang Sumatera Barat, dia jadi dosen di sana. Nah, jadi maksudnya begini, apapun nanti setiap tahun Bridge mengadakan professional workshop. Nah, jadi keuntungannya kita guru selalu di-upgrade itu pengetahuannya. Nah, jadi luar biasa kalau yang kita ikut ya Saria itu kemudian Alkop, ternyata ini adalah Asia Education Foundation. Nah, jadi ya yang mendanai kita nanti itu kalau waktu Sari dengan Unikut Kementerian Korea dengan FC UNESCO. Nah, kalau di Australia itu Kementerian Perdagangan Australia, nah bekerja sama dengan Asia Education Foundation. Nah, jadi Bapak Ibu
luar biasa lah. Apapun itu, contohnya ini selalu dikasih juga souvenir. Nah, Oh, dikasih buku, dikasih ya pokoknya banyak lah souvenirnya. ada goodie bag-nya ya, Jadi kita kenangan. ya kenang-kenangannya. Jadi Hmm. maksudnya selalu setiap tahun itu mereka memberikan profesional workshop atau training baik secara online. Dulu waktu Uni di Korea ternyata ada offline, itu ada di Padang mereka datang. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kolaborasi internasional itu banyak yang bisa kita ikuti. Nah, jadi yang penting itu silahkan berdoa, belajar, dan bermimpi. Saya pun Bapak Ibu tidak pernah bermimpi kalau Sari mungkin karena masih muda, banyaklah kesempatan ke luar negeri ya. Kalau saya kebetulan baru bisa ke luar negeri ini sudah punya 3 anak. Nah, jadi memang saya memang bermimpi dulunya. Setiap hari itu saya cari maksudnya bukan setiap hari ya, maksudnya setiap saya libur itu 1 kali sebulan lah. Pokoknya setiap hari itu kepala saya kapan ya ke luar negeri, kapan ya ke luar negeri. Cari itu di YouTube ada enggak program luar negeri. Nah, itu ternyata karena usia enggak bisa ke Jepang itu ya sampai usia 32. Waktu itu usia Uni sudah 33 kan. Wah, ini enggak seperti Nggak bisa lagi. tapi ya memang dengan mimpi Tuhan yang merealisasikan. Akhirnya Bridge itu perdana untuk melakukan kerjasama luar negeri. Nah, akhirnya yang kedua yang dengan Sari ya. Nah, sekarang dengan Alkop dan ada juga Bapak Ibu nanti kalau ada juga yang berminat untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia Selatan seperti India, Sri Lanka, ataupun kemarin ada Lebanon, itu boleh juga nanti saya akan berikan nanti kesempatan untuk menghubungi salah seorang guru internasional yang di Sri Lanka, itu namanya ya Janitra. Nanti kalau mau saya akan beritahu ke dia untuk mengizinkan memberikan nomor telepon beliau. Nah, itu bisa. Jadi beliau ini adalah kerjasama pimpinan yaitu di United Nation. Nah, jadi di PBB ya. Jadi dia khusus di bidang sustainability, yaitu Sari sudah tahu ya, jadi boleh nanti saya beritahu. Ini tidak menutup kemungkinan apakah pelajar Bapak Ibu masih SD atau SMP, ini luar biasa sekali. Nah, kemarin terakhir kita mengadakan kerjasama yaitu cultural exchange, di mana kita memberikan kontribusi di sana bagaimana lagu-lagu kebangsaan di masing-masing negara itu ditampilkan. Nah, yang menyanyikan siswa sendiri dengan alat musik yang ada di negara tersebut. Nah, jadi luar biasa. Nah, malah mereka juga ingin melakukan kunjungan ke Indonesia. Nah, jadi kita juga promote our own country. Nah, jadi nanti saya akan tanya karena kebetulan kalau di tim kita Asia Selatan, Mr. Janitra itulah pimpinannya. Nanti kalau mana tahu sekolah Sari atau sekolah Bapak Ibu ingin kerjasama, wah bagus sekali. Saya terpesona juga dengan anak Lyceum International School itu, yang dia baru pendidikan dasar ya, bahasa Inggrisnya, aduh luar biasa hebatnya. Jadi ini memang untuk leadership. Nah, untuk kepemimpinan. Jadi nanti akan saya share ya Bapak Ibu dengan guru cantik kita Ibu Sari Ayu. Itu misalnya kalau saya sudah diizinkan ngasih nomor WA itu mereka sangat baik sekali dan tidak ada kata penolakan. Jadi nanti Bapak Ibu dengan free bicara langsung dengan dia bentuk kerjasamanya. Wow, jadi itu teringatnya yang kemarin Uni juga dapat penghargaan jadi teachers itu ya, the best teacher itu ya udah. Iya, Untuk dari Pak. ya, jadi Bapak Ibu ya boleh bermimpi. Sehari ini sudah tidak bermimpi lagi, dia sudah karena saya pun salut, saya belum pernah lihat India, beliau sudah ke India, belum lihat Amerika, dia sudah ke Amerika. Nah, jadi Bapak Ibu ya kita boleh juga mencontoh Ibu Sari ini guru muda yang sangat energik. Uun terbang.
Luar biasa. Tapi jujur ya Un, maksudnya gini, untuk seperti yang mungkin Uni bilang tadi gitu, kita awalnya memang berani bermimpi gitu, tapi kan Iya, karena kita nggak tahu itu kapan mimpi itu dasarnya terwujud gitu, dan kapan kita diizinkan Tuhan untuk bisa merasakan apa yang selama ini kita impikan. iya. Nah, aku kayaknya kalau misalnya membaca ini ya, misalnya CV-nya Uni, ini lama panjang banget, banyak banget penghargaannya dari nasional, internasional juga. Aku tahu juga Uni juga nulis beberapa buku gitu kan, Ya. Un. Dan mungkin seperti yang Uni bilang tadi, ya saya punya kesempatan ini setelah punya anak 3. Ngebayangin gitu, Uni punya tugas sebagai ibu, sebagai istri, ngajar di sekolah, tapi tetap bisa juga nulis, tetap juga bisa ngikutin berbagai kegiatan kayak gini tuh. Itu kasih tips dong, Uni itu gimana kira-kira Uni bagi waktunya? Karena jujur kalau kayak aku sendiri juga udah kelimpukan kan. Ya, alhamdulillah ya, kebetulan, suami juga mensupport. Jadi, beliau prinsipnya seperti ini, kebetulan beliau juga seorang pendidik, yaitu seorang dosen di IAIN Bukit Tinggi, Institut Oh, Agama Islam. Jadi beliau ngajar matematik. Jadi, beliau support sekali selagi itu masih di koridor yang maksudnya di dunia pendidikan. Nah, jadi alhamdulillah itulah salah satu yang membuat Uni mungkin kalau kita melakukan sesuatu, kita sharing, kita berbagi kerja. Nah, misalnya kalau nanti Uni sibuk begini, misalnya buat gini tulisan segala macam, nah beliau sudah dengan kesadaran sendiri, beliau juga akan ambil alih kegiatan yang maksudnya seperti nanti kalau ada kebutuhan anak misalnya, atau malahan beliau juga memberikan kesempatan kepada Uni, beliau juga mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dalam konteks kesibukan. Tapi kalau tidak ya seperti biasa, nah Uni yang melakukan semuanya. Tapi begini Bapak Ibu, itu kita kalau untuk menulis, kalau bagi Uni pribadi itu biasanya dilakukan itu kapan ide itu muncul. Nah, jadi kalau misalnya hari oh, ini misalnya begini, nah itu Uni keluarkan di artikel koran, misalnya hari ini seperti ini, Uni ngasih media, nah ternyata media itu mampu memotivasi siswa. Lalu Uni catat aja judulnya dulu, misalnya contohnya yang pernah dibuat itu, eee, media pembelajaran senjata ampuh guru. Nah, bikin aja judulnya itu dulu. Nah, nanti kita sudah seperti air saja mengalirnya. Nah, asal berani mencoba. Memang ya, Sari agak sulit ya, maksudnya kita menulis itu karena kesempatan itu kurang. Nah, tapi biasanya Uni melakukan ini jam 3, jam 4 dini hari itu sudah bangun. Jadi biasanya wah, ngetik itu keluar aja idenya. Nanti cari aja referensi. Misalnya media itu kan kalau nulis di artikel populer koran itu bukan opini kita pribadi, walaupun nanti keluarnya di opini, tapi kan ada juga ahli yang menyatakan bahwa media pembelajaran itu penting. Nah, jadi apapun yang saya Uni yakin Sari pasti sudah banyak nulis, kemudian Bapak Ibu guru ini juga. Cuma maksudnya begini, karena manusia itu sudah diberikan kecerdasan literasi sebetulnya. Cuma mungkin ada yang pas mau nulis mandek, oh nanti aja. Nah ternyata kalau dilakukan seperti itu 4 halaman A4 itu kalau untuk artikel di koran itu selesai dalam waktu 3 jam atau 2 jam. Nah jadi berani mencoba lah. Pertamanya Uni juga tidak pernah bikin buku, tapi melihat seorang penulis buku dan penerbit itu beliau menyatakan saya hari ini sudah menulis katanya uh, 50 lebih buku. Lalu katanya, Bapak Ibu wow. bisa itu. Nah, jadi dari mendengar Bapak itu, ya Uni juga termotivasi ya. Berarti semua orang itu diberikan Tuhan itu kemampuan untuk menulis. Nah, akhirnya itulah yang mengantarkan pernah mendapat penghargaan waktu kita di Korea ya, pas bulan Desember dari Wali Kota Padang Panjang, buku Uni draftnya diberikan di perpustakaan
Padang Panjang, Kota Padang Panjang itu berhasil menjadi penulis terbaik. Jadi ada diberikan penghargaan di waktu itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya yakin ya semua kita ini pasti diberikan Tuhan kemampuan. Cuma mungkin karena maksudnya kita pas dapat ide itu lagi masak, lalu kita wah biarin aja. Jangan Bapak Ibu, kalau dapat ide itu pas masak langsung ditulis saja dulu. Misalnya apa? Jadi mengalir saja. Jadi seperti berita pun yang ada di televisi yang kita tonton bisa menjadi tulisan kita. Contohnya waktu itu Uni menonton kasus anak yang melaporkan guru waktu itu. Nah, jadi Uni judul di kepala Uni seperti ini aja. Guru bukan musuh orang tua. Nah, akhirnya mengalir sajalah dengan pengalaman kita. Misalnya tujuan dari guru itu sebetulnya adalah bagaimana anak didik itu bisa berkarakter baik. Cuma mungkin salah persepsi orang tua. Nah, jadi ini jelaskan asal tulisan kita tidak bertentangan dengan sara. Mudah-mudahan itu sudah hampir 30 artikel di koran ya. Wow. Karena sudah apa ini ya, situasi pandemi, bukan pandeminya salah, Uni juga mungkin yang kurang bisa memanage waktu lagi karena sibuk meriksa GCR, akhirnya tulisan mandek sekarang ini. Tapi mau coba lagi dan sudah ada 2 buku, tapi bukan tulisan di koran lagi, tapi buku yang insya Allah mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa diterbitkan. Nah, jadi Bapak Ibu berani mencoba, insya Allah Tuhan yang akan memudahkan. Jadi Uni tidak orang hebat, jadi Tuhanlah yang memberikan semua itu. Jadi Sari pun pasti pengalaman Indianya luar biasa. Nah, diberikan aja Sari. Maksudnya mungkin Sari sudah nulis ya di mungkin di belum nulis. Nah, kasihan, maksudnya kasihan ini seperti ini karena Uni mendengar kata-kata bijak dari penulis yang sudah 50 lebih itu katanya seperti ini. Kalau kita nanti tidak ada, nah dengan ada tulisan kita orang akan mengenal kita, begitupun keluarga kita. Wah, berarti ini ada tulisannya. Jadi bikinlah cerita Indianya. Uni aja lihat foto Sari mahal itu juga, waduh, sampai anak kandung Uni sendiri pencinta film India dia bilang, wah hebatnya Bu Sari itu Bunda, iya. Kamu juga mimpilah lihat foto Bu Sari ini, kamu pegang Taj Mahal itu, mudah-mudahan bisa ke sana kata Uni. Jadi bisa juga Sari di sharing ide bagaimana ikut program di sana. Jadi saya yakin guru Indonesia itu luar biasa hebat, cuma mungkin belum apa namanya ini ada waktu untuk menuangkan dalam bahasa tulis. Nah, hari ini itu kementerian sendiri kan sudah ada bikin guru berbagi ya. Jadi ikut. Nah, kemarin Uni juga Bapak Ibu mungkin sudah kenal dengan Temu Pendidik Nusantara. Tadi sudah pernah. Iya, TPN. Tapi belum pernah ikut cuman tahu kalau di Medan ada juga kita komunitasnya. Oh, ada juga ya. Itu bagus juga. Jadi bisa kita berbagi, saling memberi dan menerima. Nah, jadi apalagi dengan Ibu Sari Ayu ini yang luar biasa. Ibu. Iya. Misalnya biasa. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan bangkit demi kemajuan pendidikan Indonesia. Karena bagaimana pendidikan ini kita mau antarkan seperti apa, yaitu salah satunya ada di tangan guru. Nah, jadi luar biasa sekali kalau kita semua mampu bergerak untuk menjadikan pendidikan Indonesia semakin terdepan. Yes, aku hari ini belajar banyak loh, makasih banget. Iya, ini juga satu kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Sari dan rekan-rekan di Marsi Ajar dengan juga accidental teacher yang YouTube-nya betul-betul menginspirasi dan sangat pendidikan Indonesia semakin hebat. Semangat, ya, mudah-mudahan. Ya. Uni juga semangat. BTW thank you, terima kasih banyak hari ini belajar tentang gimana ya kita bermimpi, terus gimana harus kerjasama nantinya dengan pasangan mungkin ya Uni kebetulan saya karena belum punya pasangan. Jadi kemudian gimana saling support dan juga
action, bekerja keras ya udah, Iya, dan jangan takut mencoba. Tapi jangan memang takut ngomong-ngomong mencoba. untuk yang ke Taj Mahal itu ya Un, aku juga dari dulu pengen pengen pergi ke sana dan Iya, mungkin nanti aku akan sharing-sharing gimana aku iya, print itu bener-bener print fotonya. Dan iya. aku buat targetnya itu waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2015 pengen ke sana. Aku buat memang aku tulis 2015 terus aku tempelin di dinding gitu. Iya, jadi itu juga sama Iya, inspirasi. Berarti Sari iya. bermimpi dulu kan bahwa Taj Mahal Hmm. akan didapatkan. Nah, ternyata memang iya Tuhan akan realisasikan. Ya, bagus juga lah Sari. Nanti kita mau juga dengar untuk pertemuan berikutnya Sari sendiri yang mengungkapkan bagaimana bisa ke Amerika karena tidak semua orang yang bisa ke negeri Paman Sam tersebut. Tapi memang benar sih Un, maksudnya kayak semua orang bisa, yang penting mau dulu enggak gitu. Iya, Itu langkah awalnya mau coba dulu enggak gitu. iya, Kalau dari aku sih gitu. iya, Oke sama. Un, terima kasih banget. Terima kasih Iya, hari ini terima untuk kasih ya. sharing-sharingnya. Dan aku harap juga teman-teman pendidik juga terinspirasi ya untuk mengikuti jejak Uni, untuk coba kita ke international step, maksudnya ke langkah yang internasional, mungkin Iya, bisa coba nanti ulik-ulik program Alkop atau mungkin coba lihat juga kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pertukaran guru ya. iya. Karena tahun ini kita nggak ada yang oh ada ya Uni kebetulan terpilih lagi ya 2 kali. Nah jadi teman-teman ini gini, tahun 2019 kita ke Korea, tahun 2020 kemarin nggak ada ya Un, tapi Iya. 2021 diadakan lagi dan Uni ini terpilih lagi untuk ngajar ke Korea online Ya gitu. online ya. Tapi itu luar biasa gitu. Jadi yang dipilih itu alumninya ya Uni ya, dan Iya. ya akhirnya salah satu yang terpilih yang si Uni ini gitu, yang pastinya yang terbaik dong ya yang dipilih gitu. Wah, Wah, selamat gitu. sebetulnya ini semuanya itu terbaik, tapi alhamdulillah mungkin diberikan kesempatan lagi dari Kemdikbudristek. Alhamdulillah. Nah, ya memang luar biasa. Nah, sekarang kita sedang reviewer untuk buku yang akan dikeluarkan oleh FC UNESCO. Wow. Itu bukan hanya untuk sekolah uni saja atau yang ikut seperti rekan IKTI kita yang lain, tapi ini mungkin akan dipergunakan untuk seluruh sekolah Indonesia. Karena Uni lihat dari yang bikin bukunya adalah guru Korea. Nah, kita hanya reviewer, nanti mana tahu ada padanan kata yang kurang pas, kurang dimengerti nanti karena buku itu akan dipelajari oleh siswa-siswi kita bagaimana Wow. kita menjadi masyarakat global. Kemudian bagaimana kita menghargai keberagaman. Nah, jadi memang tujuan mulia dari UNESCO FCU itu bagaimana siswa-siswi di negara-negara Asia Pasifik itu bisa menjadi satu pemahaman bagaimana bisa menghargai, kemudian bisa bekerja sama antar negara di dunia. Nah, ternyata masyarakat dunia itu satu, kita tidak memandang rasnya, warna kulit atau segala macam. Nah, jadi ini juga pengalaman yang alhamdulillah luar biasa ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya yang saling menguatkan. Mudah-mudahan di kesempatan lain rekan-rekan guru yang ada atau yang lagi nonton di sini diberikan kesempatan supaya bisa juga ikut pertukaran guru Indonesia Korea seperti yang Sari dan saya pernah lakukan. Itu kami 12 orang, rasanya waktu 3 bulan itu sedikit ya, maksudnya karena kebersamaan kita bisa tinggal di sana, sudah merasa Korea Selatan itu adalah negara kedua kita. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, semangat dan yang penting terus berdoa, belajar ini maksudnya ya kita terus upgrade diri kita. Seperti saya kadang sering melihat YouTube Sari dan melakukan apa yang Sari kerjakan, maksudnya media pembelajaran atau segala macam. Nah, terima kasih Sari yang sudah juga menginspirasi. Kemudian Sama Un. boleh bermimpi Bapak Ibu. Jadi mimpi itu Tuhan yang realisasikan. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk mencoba. Hidup guru Indonesia. Selamat, Hidup guru Indonesia. iya, selamat Hari Guru ya.
Kebetulan berapa hari lagi kita akan merayakan Hari Guru Indonesia. Terima kasih Sari. Oke, baik. Oke, sampai di sini Udi, tapi thank you banget ilmu yang udah dibagikan. Jadi teman-teman pendidik, semoga diskusi hari ini, sharing hari ini menginspirasi. Sampai jumpa di episode lainnya bersama guru-guru hebat lainnya. See you, bye semuanya. Iya, terima kasih.